wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ayo, siapa yang mau ikut? Saya. Ayo, silakan. Doa mulai. Amin. Amin. Kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ya Pak. Ayo, silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo, silakan duduk kembali. Bapak absen dulu ya. Baik Pak. Frans, Hadir Pak. Reza, Hadir. Tommy, Hadir Pak. Penny, Tania, Putri. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Bumi. Ya, bumi ya, yang berkaitan dengan bumi. Apa ya lapisan bumi? Ada yang tahu nggak? Belum Pak. Belum tahu Pak. Oke, kita langsung saja ya ke materinya. Nah, hari ini kita belajar litosfer. Apa itu litosfer? Ada yang mau baca? Baik, Frans. Apa itu litosfer? Litosfer merupakan bagian yang menyelimuti bumi berbentuk dataran, yaitu dataran tertinggi dari gunung, bukit, lembah, dataran rendah dan dataran tinggi. Ya, betul sekali ya. Ya, siapa yang di sini rumahnya dekat gunung dan bukit? Saya Pak. Ya, siapa yang mau baca? Saya Pak. Kamu di mana? Gunung Kidul? Iya Pak. Oh, banyak bukit ya. Iya Pak. Ya, silakan mau bacakan kalian. Gunung adalah bagian daratan yang menonjol dibandingkan dataran lainnya. Gunung dibedakan menjadi dua, yaitu gunung aktif atau berapi dan gunung pasif. Bukit adalah dataran yang menjulang tinggi, namun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan gunung. Ya, betul sekali ya. Baik, kita lanjut. Mas, terus masih ada lembah, dataran rendah dan dataran tinggi. Ayo, siapa yang mau baca? Lembah. Ayo, silakan. Enggak, lembah. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya dua bukit atau dua gunung. 4. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dataran yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. 5. Dataran tinggi. Dataran adalah dataran yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ya, benar sekali. Ini gambaran lembah ya. Ini di sini ya lembah ya. Diapit sama dua bukit, terus dataran rendah kayak di laut dan di sini. Terus dataran tinggi yang tingginya di atas 200 meter di atas permukaan laut ya. Baik, budaya yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan litosfer, yaitu ada suku Tengger yang tinggalnya di sekitar Gunung Bromo. Ada yang pernah ke Gunung Bromo? Belum Pak. Belum? Sudah. Kapan? Waktu kemarin liburan kemarin Pak. Oh, bagus. Nah, mengadakan tradisi yang namanya ya Kasada, sebuah ritual tahunan untuk mempersembahkan sesajen berupa hasil bumi, ternak, itu kayak terus nasi kambing, kerbau, unta, dan barang-barang lainnya seperti lempar duit, terus misalnya rumah ya. Gak ada, kamu tidak ada.
ini lemparnya ke kawah dulu, terus ada yang menunggu di pinggir kawah untuk menangkap hasil tersebut. Ya. Tradisi ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada sang yang mendidik. Ritual berlangsung dipimpin oleh dukun adat yang menjadi daya tarik wisata budaya yang unik. Nah itu ya. Ya Pak. Pas main ke sana jangan lupa lihat suku Tengger ya. Ya Pak. Baik, selanjutnya itu ada lapisan litosfer. Ada yang mau baca? Baik, Mbak Putri. Litosfer merupakan bagian yang menyelimuti bumi berbentuk perairan. Sekitar 71% bagian dari permukaan bumi adalah air. Wilayah perairan meliputi danau, sungai, rawa, dan lautan. Ya, benar sekali ya. Wilayah perairan meliputi danau, sungai, rawa, dan lautan. Sungai adalah bagian daratan digenangi air yang mengalir dari hulu ke hilir. Siapa pernah lihat sungai? Enggak. Ya. Sering mandi sungai? Ya, sering dulu. Sering mancing juga nggak? Ya, sering. Terus selanjutnya ada danau. Danau adalah genangan air yang digenangi oleh daratan. Ya, benar sekali, Danau Toba. Terus ada danau apa lagi? Danau Kalimutu ya. Ya, selanjutnya ada rawa. Rawa adalah dataran tanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Dan selanjutnya ada lautan. Lautan adalah perairan yang luas yang meliputi bumi ya. Ya. Nah, budaya yang berkaitan dengan perairan atau hidrosfer adalah Pasar Terapung Banjarmasin. Ada yang tahu nggak Banjarmasin di mana? Di Kalimantan Selatan. Ya, betul sekali. Pasar Terapung Banjarmasin adalah pasar tradisional unik yang berlangsung di atas sungai. Enggak campur. Hah? Udah terbiasa ibu-ibunya, terutama di Sungai Barito dan Kui. Penjual dan pembeli menggunakan jukung atau perahu kecil ya, untuk bertransaksi dijual hasil bumi, makan dan barang kebutuhan sehari-hari. Pasar ini menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan, mencerminkan kehidupan masyarakat yang erat dengan sungai sekaligus menjadi daya tarik wisata khas daerah. Nah, siapa yang pernah melihat di media sosial tentang pasar terapung ini? Saya Pak. Nah, di situ. Ini daerahnya ini ya, banyak perairan ya. Iya Pak. Indonesia kok Pak. Baik, selanjutnya ada atmosfer. Ada yang mau baca? Ya Pak. Ya, silakan. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Atmosfer mempunyai lapisan-lapisan diantaranya troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ya, betul sekali. Kita akan bahas satu-satu ya. Ya Pak. Yang pertama ada troposfer. Ya, yang paling bawah di bumi. Ada yang mau baca? Ya. Ya, silakan. Troposfer adalah lapisan paling bawah berkisaran 0 sampai 10 km di atas permukaan bumi. Di bagian ini terdapat oksigen, nitrogen, karbon dioksida, uap udara, awan, dan asap polusi. Terdapat juga lapisan ozon yang membantu mengurai intensitas sinar ultraviolet atau UV dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini tidak ada atau rusak, maka cahaya matahari yang masuk ke bumi dapat merusak kehidupan di muka bumi. Lapisan ini menjadi area lintasan pesawat terbang. Ya, betul sekali. Lintasan pesawat terbang, terus balon. Ya. Ini masih bisa dilalui transportasi udara ya. Iya Pak. Baik, selanjutnya stratosfer. Stratosfer adalah lapisan udara antara 10 sampai 30 km di atas permukaan laut.
permukaan bumi. Lapisan ini mengandung ozon yang berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet. Baik, selanjutnya ada mesosfer. Ada yang mau baca? Coba. Ya, silakan Mas Tony. Mesosfer adalah lapisan udara antara 30 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini, sebagian besar meteor yang jatuh terbakar sebelum sampai ke permukaan bumi karena suhu pada lapisan ini sangat dingin, yaitu minus 73 derajat Celcius. Ya, betul sekali ya. Kalau tidak ada lapisan ini mungkin meteor itu udah jatuh ke Bumi. ya, Ya. menghancurkan sisinya. Baik, selanjutnya ada termosfer. Termosfer adalah lapisan udara antara 50 sampai 400 km di atas permukaan bumi. Termosfer dimanfaatkan untuk pemantauan sinyal-sinyal radio AM dan PM. Pernah melihat aurora pada lapisan ini? Pernah lihat aurora? Nggak ada Pak. Ada, Pak. Televisi ya? Iya, Indonesia. Harus jangan luar negeri dulu ya. Ya. Adanya reaksi antara medan magnet dan partikel yang dipancarkan matahari membentuk aurora. Baik, yang terakhir ada exosfer. Ada yang mau baca? Ya, Pak. Ya, silakan Mas Reza. Exosfer adalah lapisan udara yang terletak lebih dari 400 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini berada di paling luar atmosfer. Satelit buatan mengorbit pada ketinggian ini. Ya, benar sekali ya. Di lapisan ini sudah lapisan terluarnya bumi. Biasanya lapisan ini dilalui satelit ya. Coba. Nah, untuk budaya yang berkaitan dengan atmosfer itu ada Lampion Waisak, itu acara agama Buddha ya, yang ada di Candi Borobudur. Dan Lampion Waisak merupakan tradisi yang dilakukan untuk merayakan hari raya Waisak, khususnya di area Candi Borobudur. Lampion ini melambangkan harapan, doa, dan pencerahan. Siapa yang pernah datang ke acara Lampion ini? Belum Pak. Belum, Pak. Pak. Beda agama, Pak. Oh, beda agama. Iya, Pak. Tapi sudah bermain tuh baru berdua. Oh, bagus ya. Benar gak nih Pak? Benar ini. Baiklah, Bapak akan membagikan kelompok ya, 3 kelompok akan Bapak bagikan, yaitu Frans sama Reza, Tommy sama Penny, Tania sama Putri ya. Kalian akan mengerjakan KPD yang Bapak kasih. Beri waktu 15 menit untuk mengerjakan KPD tersebut ya. Baik, Pak. Pak, Oh iya, ini nomor 2 gimana, Pak? Ditulis atau di gimana, Pak? ya ditulis. Kalau bisa menggambar juga boleh. Oh iya, Pak. Masih, Pak. Mas Tommy suka menggambar ya? Suka, Pak. Silakan gambar aja. Iya, Pak. Ada yang kesulitan lagi? Gimana Mbak Putri sama Mbak Tania, ada kesulitan? Bisa, Pak. Bisa. Mas Pran sama Mas Reza? Bisa Pak? Bisa? Bisa. Nomor 1 bisa? Bisa. Bagus. Baik, kalau udah selesai
presentasi ke depan ya. Baiklah anak-anak, kita akan mempresentasikan hasil LKMD ya. Sebutkan 3 kenampakan alam daratan yang ada di daerah tempat tinggalmu. Apa 1, aja? ada lembah, Ya. ada gunung, Terus ada bukit. soal nomor 2. Sekitar 71% dari permukaan bumi tertutup oleh air. Sebutkan Ya. 3 kenampakan alam perairan yang ada di bumi. Ada apa aja? Ada danau, sungai, dan laut, Pak. Nah, soal nomor 3 ini lapisan atmosfer ya. Sebutkan satu-satu. Oh, terluar eksosfer, terus termosfer, terus Ya. mesosfer, stratosfer, dan troposfer, Pak. Ya, Udah, Pak? benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Tony. Dulu soalnya. Sebutkan budaya Indonesia yang berkaitan dengan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Ya, yang pertama. Yang pertama yaitu litosfer, kebudayaannya yaitu Lurin Jani di Lombok, tradisi pendakian ritual untuk menghormati gunung tersebut. Ya, benar sekali. Yang kedua, hidrosfer, yaitu Danau Toba, budaya suku Batak dengan tradisi upacara mangan manuk. Yang ketiga yaitu atmosfer. Atmosfer, tradisi tabuik di Pariaman, Sumatera Barat yang dilakukan dengan menerbangkan layang-layang Ya, raksasa. terus lagi. Beri tepuk tangan untuk Mas Pras. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak ada soal evaluasi untuk dikerjakan individu ya. Ya, Ini hanya 5 soal, waktunya cuma 5 menit saja. boleh. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, kita menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Ada yang mau baca? Ada apa? Ya, silakan Mbak Putri. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu litosfer dan atmosfer adalah komponen utama yang membentuk bumi dan mendukung kehidupan. Litosfer mencakup penampakan daratan seperti gunung, lembah, dan dataran yang menjadi tempat tinggal serta sumber daya manusia seperti kelihatan pada suku Tengger yang memuliakan Gunung Bromo. Melalui ritual hadapnya prasaja sebagai bentuk syukur kepada alam. Hidrosfer mencakup semua perairan di bumi mulai dari sungai, danau hingga laut yang dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat Banjarmasin melalui budaya prasajarah sebagai bagian dari interaksi sosial dan ekonomi. Sedangkan tradisi pelepasan lampion pada perayaan Waisak memanfaatkan atmosfer sebagai simbol pengharapan dan doa untuk memenuhi alam semesta. Ketiga lapisan ini saling berinteraksi membentuk ekosistem yang mendukung kehidupan dan menginspirasi berbagai budaya lokal yang mencerminkan keharmonisan manusia semata. Baik, terima kasih Mbak Putri. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ini semangat banget ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita refleksi dulu ya, apa aja pembelajaran kita hari ini. Lapisan bumi. Ada apa aja lapisan bumi? Mesosfer. Ya, benar sekali ya, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer ya. Ya. Baik, sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Coba. Ya, silakan Mas Tony. Baiklah teman-teman, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Tony. Baiklah, sebelum Bapak akhiri, kalau Bapak ada salah dan salah mengucap kata-kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.